Assalamualaikum untuk seluruh umat manusia di dunia. Di video yang kali ini saya kembali menceritakan kelanjutan dari mimpi-mimpi saya yang di video sebelumnya. Saya tegaskan kembali, saya membicarakan ini bukan atas keinginan saya, tetapi ini semua adalah perintah Allah yang saya sendiri tidak tahu dan tidak mengerti. Apa maksud Allah menyuruh saya menceritakan ini semua? Dan ketika saya menceritakan ini, sekali lagi di video ini saya tegaskan, saya menceritakannya, saya laksanakan awal di video yang pertama dengan cara memubahalah diri, bahwa apabila saya menceritakan yang bukan sebenarnya, maka saya akan mendapat laknat dari Allah. Terus terang, saya bukan pribadi yang berani pada Allah, dan saya bukan pribadi yang sanggup untuk menahan siksa Allah. Jadi tidak ada sedikit pun yang saya ada-adakan di dalam saya menceritakan ini. Terakhir mimpi yang saya ceritakan itu tentang, di video yang kemarin, tentang saya berada di musola yang berwarna hijau terang. Sesi mimpi yang ini terjadi, saya tidak ingat lagi jarak waktu saya bermimpi di musola yang hijau dengan mimpi yang ini. Tapi rasanya tidak jauh jaraknya, tidak jauh. Tapi saya tidak memastikan bulan keberapa dari mimpi saya yang di musola hijau itu. Di mimpi yang ini, saya seperti keluar dari bumi. Entah bagaimana ceritanya, dalam mimpi saya itu kalau saya tiba-tiba keluar, terasa keluar, kemudian sampai di luar bumi. Ketika saya berada di luar bumi, bumi itu posisinya berada di depan saya. Tetapi besar bumi itu kurang lebih sebesar saya juga tingginya. Jadi dia bulat, besar, tetapi diameter bumi itu, lebar lingkaran bumi itu kurang lebih setinggi saya. Jadi saya bisa melihat dengan jelas dan jaraknya tidak jauh. Jadi antara saya dan bumi jaraknya tidak jauh, kemudian di sekeliling kami berdua itu hamparan luas. Hamparan luas yang tidak berbatas. Tetapi yang saya lihat di situ itu hanya kami berdua, saya dan bumi. Suasana alamnya ketika itu terjadi seperti suasana terang tidak, gelap tidak. Jadi di antara keduanya. Tetapi lebih cenderung ke terang. Jadi kalau malam bulan purnama itu lebih terang dari purnama. Dan sejuk. Dan bumi pada saat itu berwarna hijau kebiru-biruan. Ya seperti gambar bumi kalau kita lihat di peta dunia itu, seperti di peta bola bumi, dia seperti hijau kebiru-biruan, tetapi yang untuk ininya entah kayak
pulau atau apa begitu, dia warna biru, kemudian yang hamparan luasnya dia berwarna hijau terang. Tiba-tiba bumi yang seperti itu di depan saya, dia bersuara seperti ada mulut di bumi itu. Dia berzikir Allah, 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 terus seperti itu. Dia berzikir menghadap ke saya. Saya jadi heran, takut, was-was. Kenapa bumi ini berzikir menghadap kepada saya, mengatakan Allah, Allah, Allah. Sementara saya ini bukan Allah, atau saya ini bukan Tuhan. Saya kemudian mencoba menghindar dari tempat itu. Ternyata kemanapun saya menghindar, bumi itu selalu menghadap kepada saya dengan mengatakan Allah, Allah, Allah. Saya pergi dari tempat itu, kemanapun saya selalu didatangi dalam keadaan yang begitu. Saya pun akhirnya berdiam diri dan memperhatikan itu. Tidak berapa lama, ketika saya memperhatikan bumi yang seperti itu, tiba-tiba di dalam kolbu saya yang paling dalam keluar zikir. Yang zikir itu terbaca di dalam hati, yang kemudian saya keluarkan lewat mulut. Tapi zikir ini nih saya bacakan separohnya saja, karena belum ada perintah dari Allah untuk membacakan semuanya. Dan kalau memang sudah ada perintah dari Allah, saya janji akan saya ceritakan kalimatnya, akan saya bacakan kalimatnya. Yang mana bunyi zikir tersebut yang boleh saya baca, La ilaha illa anta subhanaka. Nah, yang selanjutnya, maaf, Allah belum mengizinkan saya. Nah, kalimat yang di depan itu saya hafal, tetapi kalimat yang di belakang itu baru saya dengar. Nah, saya baca kalimat itu sampai saya terbangun dari mimpi itu. Dan ketika saya bangun dari mimpi, kalimat itu langsung hafal. Jadi kalimat itu seperti tertanam di dalam kolbu saya, di dalam hati saya seperti tertanam. Tanpa saya menghafalnya, saya langsung hafal. Dan kalimat ini saya tanyakan kepada beberapa ahli bahasa. Ini saya cerita keluar dulu dari mimpi sedikit. Saya tanyakan kepada beberapa ahli bahasa, tetapi tidak saya bacakan keseluruhan. Jadi setelah la ilaha illa anta subhanaka, yang setelahnya ini saya carikan ahli bahasa dan saya tanyakan, apa maksud dari kalimat ini? Dan jawaban yang saya terima, mereka katakan kalimat itu adalah zikir ruh. Ini dari beberapa ahli bahasa. Apakah ini salah? Saya tanya mereka. Jawaban mereka tidak. Ini saya memastikan, kenapa saya bertanya ke mereka, saya memastikan jangan sampai ketika saya mengamalkan itu, membaca itu, saya menjadi orang yang tersesat jalan. Sekali lagi saya mohon maaf, karena belum waktunya atau belum ada perintah dari Allah, saya membacakan
kalimat itu secara keseluruhan. Kembali ke mimpi saya. Kalimat itu kemudian dari dalam hati saya yang paling dalam itu keluar lewat bibir, kemudian terbaca oleh bibir saya untuk menyambut zikir dari bumi yang Allah, Allah, Allah tadi. Dan seketika itu juga, ketika zikir Allah, Allah, Allah yang dari bumi bulat di depan saya tadi, saya sahuti dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka dan seterusnya. Tiba-tiba alam di antara kami berdua itu seperti mengumpul, terhimpun. Tetapi saya tidak tahu kejadian selanjutnya seperti apa. Karena saya hanya menyaksikan hal yang seperti itu. Yang kemudian saya terbangun dari tidur. Nah, karena mimpi yang aneh begini, saya terbangun kurang lebih sekitar jam 3 malam. Saya langsung mengetok pintu kamar orang tua. Dengan badan gemetar, saya cerita ke mereka. Saya bilang ke mereka, saya mimpi sesuatu yang mengerikan yang membuat saya takut. Bapak saya tanya ke saya, mimpi apa? Saya jawab, saya mimpi menyaksikan, melihat, mendengar bumi berzikir kepada saya, menghadap kepada saya dengan zikir Allah, Allah. Sementara saya ini bukan Allah. Saya takut kualat. Saya takut durhaka kepada Allah. Saya takut tersesat. Jawaban dari almarhum bapak saya, perbanyaklah bertobat. Siapa tahu engkau banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan orang lain dan kesalahan-kesalahan dengan Tuhan. Perbanyaklah bertobat. Kalau engkau merasa ada orang yang telah engkau sakiti, ada orang yang telah engkau lukai hatinya, minta maaflah. Itu jawaban yang saya terima subuh itu. Kemudian oleh Bapak, kalau masih ada rasa takut dalam dirimu, kalau engkau masih merasakan takut, tidurlah ikut Bapak dan Ibu. Saya pun akhirnya mengiyakan itu. Jadi malam itu karena saking takutnya saya dengan mimpi itu, Bapak dan Ibu saya tidur di atas kasur, saya tidur di lantai di kamar beliau. Sampai pagi. Di pagi hari itulah kemudian saudara-saudara saya yang lain melihat saya tidur di tempat orang tua. Mereka menanyakan ke saya, apa yang terjadi? Saya ceritakanlah kepada mereka.
Tetapi karena sama-sama tidak mengerti arti dan makna mimpi-mimpi yang seperti itu, yang saya terima setelah saya ceritakan jawaban dari mereka hanya oh bulat saja. Oh, hanya begitu. Nah, setelah itu terlewatkan lagi mimpi-mimpi itu. Kembali hanya ada dalam ingatan. Tanpa tahu apa maknanya semua. Kiranya cukup sekian sesi mimpi yang ini, karena mimpinya hanya sebatas itu. Tidak tahu kalimat apa lagi yang harus saya tambahkan, karena memang hanya begitu. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan tentang mimpi yang ini. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah mimpi yang benar terjadi pada diri saya. Sekali lagi saya ceritakan ini atas perintah Allah. Tetapi saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Allah memerintahkan saya menceritakan ini. Mudah-mudahan yang saya ceritakan ini bisa membawa kebaikan untuk seluruh umat manusia di dunia dan juga saya pribadi. Akhir kata, segala puji hanya bagi Allah, Maha Suci Allah. Keselamatan atas para rasul seluruhnya, keselamatan untuk umat manusia di muka bumi seluruhnya. Assalamualaikum. Dan kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.